أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asbana ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ayol ikhwah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza siratin mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u sabila fatafarraqu bikum dzalikum wasaqum bi la'alakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh hikmah dan khidmat bagi kita semua. Sewajarnya mari sama-sama kita bertasyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, meski sebagian terdengar bersautan saling batuk dan ini juga suara agak sedikit serak, mudah-mudahan hadir dalam majelis ini adalah cara bagi Allah mengangkat dan menyelesaikan segala seluruh masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga yang sedang sakit akan disembuhkan oleh Allah, yang sedang sempit hati dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam masalah dan kesulitan bangsa dan negeri ini juga akan diangkat dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama selalu kita aturkan salawat dan salam atas beliau, keluarga dan seluruh para sahabatnya, sehingga nanti kelak di yaumil akhir kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Hadirin bapak sekalian, Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam sirah, buku-buku sejarah Islam menjelaskan kronologis, sehingga kemudian peristiwa besar ini perlu dihadirkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya adalah ada iktibar, pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa mengambil hikmah darinya. Satu di antaranya adalah yang disampaikan oleh Ustaz Ramadan Al-Buti dalam sirah nabawiyah beliau, bahwa peristiwa ini bermula dari Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Di saat di Rasulullah SAW dihadapkan dengan satu problematika dakwah yang sangat hebat. Kata para ulama, mushkilatul kubra, problem yang sangat dahsyat, yaitu diawali dengan wafat, meninggalnya pamanda beliau Abu Thalib. Selang tidak lama juga istri tercinta beliau Khadijah dalam waktu yang hampir bersamaan. Dua orang yang selama ini disegani oleh kaum Quraisy dan kemudian hampir bersamaan dipanggil oleh Allah, maka tidak ada lagi orang yang menghalangi untuk menghantam baginda Nabi dan juga para sahabat. Hingga kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Taif
Dan ternyata sudah kedapatan bocor berita bahwa Rasulullah dan para sahabat akan ke Taif. Beberapa tokoh-tokoh Quraisy memprovokasi masyarakat Bani Thaqif bahwa akan datang pada kalian yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Dia akan memporak-porandakan agama dan ajaran nenek moyang kalian, membawa ajaran baru yang kalian nanti akan disesatkan. Kalau datang ciri-ciri begini dan begitu, usir dia, halau dia, karena nanti akan menghancurkan keyakinan ajaran nenek moyang kalian. Betul. Ada yang melihatkan oleh Allah SWT, ternyata sebelum masuk ke Taif, hantaman-hantaman itu caci maki dari anak-anak, bahkan para kaum wanita, mengusir baginda Nabi dan sebagian para sahabat yang hijrah ke Taif. Sekembalinya ke Mekah, maka Rasulullah SAW mengadukan di hadapan Allah. Sungguh Allah SWT tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk. Peristiwa ini diizinkan oleh Allah terjadi, bahwa setiap manusia adalah diberikan ujian-ujian oleh Allah. Setiap manusia pasti menghadapi problem dalam hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, kata Allah. Dengan fi'il mudhari', secara kontinu pasti setiap manusia akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian di dalam hidup. Oleh karena tidak terlalu penting bagi kita bagaimana bentuk ujian yang diberikan oleh Allah, tapi yang terpenting, akankah berbagai macam problem yang kita hadapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Akankah ujian yang diberikan oleh Allah SWT itu semakin kita mengharapkan pertolongan dan membersamai Allah dalam hidup? Karena tidak tahu di antara kita, antara kebaikan yang kita sedang hadapi atau ujian-ujian keburukan yang sedang Allah berikan bagi kita, mana yang terbaik menurut Allah untuk kita. Halo? Ngantuk apa serius nih? Hah? Ada yang melihatkan oleh Allah SWT. Benar dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, aku enggak terlalu peduli dalam hidup ini apakah sedang dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan sakit atau sehat. Yang penting Allah ridho. Karena tidak juga aku tahu di antara keduanya ini yang baik menurut Allah SWT. Dan yang paling penting begini Bapak-Ibu sekalian, sampai kemudian yang paling populer hidup ini kan ada dua kendaraan. Kadang kita naik kendaraan syukur, kadang naik kendaraan sabar. Apakah di antara sabar dan syukur ini, di antara keduanya, yang penting bahwa di antara dua kendaraan ini mana yang paling cepat mengantarkan setelah kematian kita, maka tempat kita dalam syurganya Allah. Allahu Akbar. Jadi hidup ini tidak ada yang kita lepas dari berbagai macam masalah, baik itu individu, keluarga, bangsa dan negeri ini. Yang penting penyikapan kita terhadap masalah ini adalah sebagaimana hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah paradigma. Cara pandang kita terhadap keimanan kita di hadapan Allah, cara pandang kita menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah semakin menumbuhkan iman atau tidak. Yang pada akhirnya adalah maka kemudian kita menentukan pilihan dan jalan hidup ini adalah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang tadi dibaca kepada kita di surah Al-Isra, ayat yang pertama, di mana jarang-jarang Allah memulai satu kisah dengan kalimat tasbih. Makanya kata Ustaz Said Qutb rahimahullah dalam kitab Fi Dilalil Quran yang beliau tulis, jika ada suatu peristiwa yang Allah SWT memulainya dengan kalimat tasbih, pasti itu adalah berita yang hebat. Isra Mi'raj juga diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Kalimat tasbih ini menunjukkan, kata beliau, adalah satu kejadian yang luar biasa. Di mana hebatnya peristiwa dan kejadian ini? Ada beberapa kalimat penting yang bisa kita tarik pelajaran. Allah SWT menyebut dalam perjalanan ini bi abdihi, seorang hamba. Padahal yang diperjalankan dalam hamba itu adalah tiada lain siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebutkan aku perjalankan Muhammad, tapi aku perjalankan seorang hamba. Perjalanan itu pada sebagian malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama kalimatnya adalah al-abid. Allah menyebut kalimat hamba. Yang kedua, Allah menyebut kalimat minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Linuriyahu min ayatina, dan aku tunjukkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaranku, kata Allah. Dan diakhiri, Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 4 kalimat penting ini menunjukkan kepada kita begini. Ketika Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah yang sangat berat, solusi terbaik adalah dengan 4 tahapan. Agar kita dimudahkan oleh Allah, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, agar hikmah-hikmah kebaikan itu bisa hadir dalam diri kita, maka nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Sedikitnya ada 4 langkah yang harus kita ikuti. Ada berapa? 4. Ingat baik-baik. Siapa tahu tahun depan ada Isra Mi'raj lagi, kita tanya yang 4 ini. Ada berapa, Bu? Ibu sehat enggak, Bu? Sehat, alhamdulillah. Pak, sehat ya? Tadi awalnya batuk-batuk, setelah ceramah dimulai nggak ada yang batuk nih. Masya Allah. Ini tanda sudah mulai mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Amin. Belum selesai ceramah sudah nggak batuk, apalagi nanti ceramah selesai sehat semua insya Allah. Amin. Ada 4 tahapan penting pelajaran bisa kita ambil agar hikmah-hikmah kebaikan-kebaikannya diberikan oleh Allah, agar pemahaman kita kan ad-dinul Islam menjadi terimplementasi dalam hidup ini dengan sebaiknya. Bahkan kemudian dengan 4 tahapan inilah segala seluruh kesulitan dalam hidup akan ada solusi terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita. Yang pertama, jadi penyebutan al-abid, hamba, ini menunjukkan bahwa orang akan mendapatkan kebaikan dan dimudahkan. Solusi masalah dalam hidup ini adalah kalau memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba, yaitu tawadhu dan memiliki adab. Jadi yang pertama adalah tawadhu dan adab. Ilmu, pemahaman kita, hikmah itu akan mudah Allah hadirkan dalam diri setiap para hambanya kalau memiliki adab dan bersifat tawadhu. Apa itu? Rendah hati. Tidak sombong. Karena yang menjadikan penutup ilmu dan kebaikan dalam diri seseorang adalah al-kibr. Ketika ada satu titik saja nilai kesombongan dalam diri kita, maka kemudian hikmah dan ilmu itu akan sulit masuk di dalamnya. Imam Ghazali menyebutkan bahwa ventilasi hati, di mana Allah akan berikan petunjuk kepada setiap hamba adalah melalui hati. Dan hati ini akan menjadi tertutup, akan rapat. Kebaikan-kebaikan itu sulit akan bisa kita terima jikalau dalam hati ini masih ada sifat kesombongan. Gitu. Jadi adab ini penting. Imam Syafi'i menyampaikan, sungguh sebelum tingginya ilmu seseorang perlu harus memiliki adab yang jauh lebih luas. Bahkan beliau menulis begini, sekiranya aku mengetahui bahwa ternyata memang adab ini ternyata lebih baik, lebih luas, lebih penting dibandingkan ilmu. Panjang usia yang aku miliki banyak belajar ilmu fikih, sesungguhnya bahwa aku menginginkan ilmu adab lebih harus banyak aku kuasai daripada ilmu-ilmu fikih. Padahal Masya Allah, beliau tentu adalah seorang ulama besar, satu di antara imam mazhab yang memiliki kecakapan dan skill adab yang sangat hebat. Tapi beliau masih mengatakan bahwa
kalau memang sekiranya aku mengetahui dan aku memang sadar adab adalah lebih penting daripada ilmu, sebaiknya adalah aku akan habiskan waktuku banyak mempelajari ilmu adab daripada ilmu fikih, kata beliau. Ini kan menunjukkan bahwa beliau adalah sangat tawadhu gitu. Nih, jadi bapak sekalian, yang hari ini memang sungguh sangat dibutuhkan bagi kita adalah memiliki akhlak dan adab yang baik. Maka kemudian Rasulullah SAW juga sampaikan agar adab ini adalah baik dalam diri kita dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Allah dan keimanan kepada yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Adab yang pertama adalah manajemen lisan, memiliki tata tutur yang baik sehingga tidak mengatakan sesuatu yang baik kalau memang dirasa ada sesuatu itu enggak baik, aw liyasmut, lebih bagus diam. Adab yang kedua bagi kita, orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, falyukrim jarah dan falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Adalah mereka memuliakan, menghargai, menghormati tetangga, dan mereka memuliakan tamu-tamunya. Sedikitnya bahwa dari 3 adab inilah yang harus dijaga setiap orang yang beriman pada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Yang pertama adalah manajemen lisan, tidak berucap dari lisannya kecuali kebaikan. Yang kedua, adab itu ditunjukkan bahwa kita dalam menghargai, kita dalam menghormati tetangga-tetangga kita, bersikap baik dengan para tetangga dan memuliakan para tamu-tamunya. Jadi untuk mengukur bahwa kita memiliki adab yang baik atau tidak, yang pertama lihat bagaimana cara berbicara. Rasulullah itu kalau beliau bersabda, kalau beliau berbicara selalu ada diikuti dengan wajah yang berseri-seri, smiling voice. Jadi bicara beliau itu sambil tersenyum. Boleh deh, mari kita tersenyum sebentar bersama. Gitu kan. Enak kan? Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali adalah selalu diikuti dengan berseri-seri dan senyum. Karena nggak bicara pun kelihatan wajah Nabi itu selalu berseri-seri dan tersenyum. Ini idza ra'aitu katabbat nafsi wa qarrat aini, kata Abu Hurairah. Sampai kemudian dia mengaku, ya Rasulullah, jika aku melihat engkau ya Rasulullah, hati ini menjadi tentram, mata ini menjadi sejuk ya Rasul. Bapak sekalian, jadi adab yang pertama adalah skill, keterampilan kita memiliki tata wajah yang baik, bukan karena dipoles dengan make up, tapi wajah yang baik dengan berseri dan selalu tersenyum di antara sesama saudara muslim. Siap? Nah, oke, baik ya, insyaallah. Tadi udah dipraktekkan, senyumnya udah bagus nih pagi ini. Nah, yang kedua, dengan para tetangga. Ini juga harus dengan adab. Sehingga ada satu peristiwa, seorang Yahudi ketika dia jual rumahnya, dijual dengan 2 kali lipat dibandingkan harga pasaran rumah di daerah itu. Si pembeli kemudian protes, mahal sekali kau punya jual rumah, biasanya pasarannya sekian, kamu jual 2 kali lipat dibandingkan dengan harga pasaran. Si Yahudi ini bilang, betul, rumah harga ini memang sebetulnya hanya 300 juta, aku jual menjadi 600 juta karena tetangga sebelahku adalah seorang muslim yang adab dan akhlaknya sangat mulia. Masya Allah. Jadi dihargakan 2 kali lipat harga rumahnya karena tetanggaku, kata dia, adalah seorang muslim yang memiliki akhlak yang sangat baik. Jadi akhlak yang sangat baik dihargakan 1 harga rumah. Masya Allah. Enak kan kalau bertetangga sementara tetangga kita nyaman dengan kita. Mudah-mudahan kita semuanya juga seperti itu. Amin ya. Adab yang kita miliki yang ketiga adalah beradab kepada para tetamu kita. Bapak sekalian, kadang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di saat kita minta rezeki kepada Allah, minta kebaikan pada Allah dunia dan akhirat, cara Allah membalas, cara Allah menjawab doa kita tidak langsung Allah berikan rezeki blok untuk kita, tapi Allah punya cara dengan cara didatangkan tamu ke rumah kita.
Datangnya tamu adalah bagian rahmah yang sedang Allah kirimkan kepada setiap rumah, di mana rumah itu didatangi oleh para tetamu. Dan para malaikat akan turut hadir ketika tamu itu datang ke rumah kita. Dan kalau kita sambut, bersiaplah pintu rezeki akan dibuka oleh Allah untuk kita. Cuma kadang-kadang kan tamu datangnya nggak pada waktu-waktu yang tepat. Betul? Ya kalau sore hari, ba'da asar, kita habis mandi, suasana tenang, awal-awal bulan, kan enak terima tamu. Ini tamu mana sudah datang jam 1:30 siang, kita lagi istirahat, akhir-akhir bulan kayak begini, ketuk pintunya sampai teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saat itu ujian menghormati tamu adalah menjadi sesuatu yang berat. Jika itu masih bisa kita lakukan dengan baik, bersiap, bismillah, keberkahan dan rahmat akan diberikan oleh Allah untuk kita. Baik, jadi yang pertama adalah hikmah. Allah SWT akan berikan kemudahan-kemudahan dan kebaikan untuk kita. Maka di awal kita harus memiliki adab dan akhlak yang baik, yaitu tawadhu. Kalimat yang kedua, minal masjid ilal masjid, adalah adab dan akhlak yang mulia ini diikuti dengan ibadah yang bagus. Dan inilah maka kemudian inti dari perjalanan ini adalah satu kewajiban untuk kerjakan sholat. Hadirin muliakan oleh Allah SWT. Tidak ada benteng pertahanan yang terbaik bagi kita kecuali dalam masjid. Sebenarnya ini dikisahkan oleh Ustaz Ramadan Al-Buti. Jika Allah mengendaki perjalanan Isra Mi'raj itu adalah ketika dimi'rajkan ila Sidratil Muntaha, tidak perlu ke Palestina. Tidak perlu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Haram langsung bisa ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah ingin tekankan bahwa kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Maka kemudian sungguh sangat ironis ketika ada satu statement aturan yang mengatakan usia di atas 60 tahun nggak boleh ke masjid. Ada lebih dari 60 tahun nggak nih? Ustaz, berapa umurnya? 60 tahun belum ya? Adanya kenal kekuatan kita itu ada di sini. Umat Islam akan hebat. Bahkan badai kebangkitan Islam itu tak akan bisa dibendung. Dan ini ditulis oleh seorang jurnalis Yahudi. Jikalau jumlah jamaah solat subuh sudah sama dengan jumlah jamaah solat Jumat, tidak akan bisa dibendung badai kebangkitan Islam. Dan rupanya musuh-musuh Islam sangat faham. Jika masjid-masjid, jika rumah-rumah Allah ini di seluruh muka bumi ini adalah makmur dan didatangi oleh para jamaahnya, maka niscaya akan tergulung itu seluruh kekuatan-kekuatan musuh Islam. Cara yang paling efektif menjauhkan umat Islam dan kebangkitan Islam tidak akan muncul di muka bumi, maka umat Islam dijauhkan di masjid. Jikalaupun juga masuk ke masjid, makanya di dalam masjid tolong jangan rapat dan berjauh-jauhanlah dalam masjid itu. Itu pun kalau masuk ke adinilahkan oleh Allah, minal masjid ilal masjid. Kekuatan kita ada di masjid. Oleh karena panggilan-panggilan dan suruhan untuk datang ke masjid ini menjadi dipersulit. Ramilah kemudian kita tentang masalah azan. Azan disandingkan dengan apa? Sandingkan dengan gonggongan anjing. Ini kan nggak populis lah. Rezim manapun sejak kita merdeka, hatta PKI sekalipun tidak ada pernah mengatakan statement yang seperti itu. Betul? Zaman PKI pun juga nggak berani mereka mengatakan begitu. Tapi ini terjadi di zaman yang seperti ini. Ada apa ini? Sudah di masjid harus di bawah 60 tahun, masuk masjid juga harus berjauh-jauh. Ada berapa masjid itu memang dijaga betul. Betul sih, barangkali untuk sebagai bagian antisipasi, tapi juga kita mengkritisinya. Setiap yang ada di dalam semuanya tutup dengan menggunakan masker. Tapi setelah sholat dibuka semua, ngobrolnya deket-deket. Khusus sholatnya aja harus pakai masker gitu. Ada di dalam kota Bengkulu. Tadi dimuliakan oleh Allah, minal masjid ilal masjid. Isra Mi'raj ini datang pada momen yang sangat tepat. Di saat kita sedang dijauhkan dari sentral training kita, pusat di mana membangun satu kekuatan umat Islam, maka kemudian
beberapa konspirasi yang dibangun adalah umat Islam dijauhkan dari komunitasnya. Kalau sudah kita umat Islam jauh dari masjid, kekuatan mana lagi yang bisa kita harapkan? Ibarat ikan kalau sudah terkeluarkan dari air. Ikan lumba-lumba, ikan paus itu kuat, hebat ketika kapan? Di mana? Di laut. Ketika di air. Kalau sudah mereka keluar dari habitatnya, keluar dari laut, apalagi sudah jadi ikan asin, disantaplah sudah. Dan memang tidak akan pernah bisa ditandingi sehebat kita berenang mengalahkan ikan lumba-lumba ketika dia masih ada di laut. Jangankan keluar ke darat, kalau sudah diangkat ke daratan dan kemudian dibuatlah simulasi seakan-akan ada di laut, itu kan lumba-lumba sudah menjadi lucu, nggak ada yang takut lagi. Padahal ikan hiu dalam komunitas di lautan itu yang paling ditakuti adalah ikan lumba-lumba. Bapak sekalian, jadi ikan yang paling ditakuti ikan hiu itu adalah bukan ikan besar, tapi ikan lumba-lumba. Mengapa? Ikan lumba-lumba itu memiliki moncong, mulut tuh sangat kuat. Jadi cara untuk mengalahkannya ketika ikan hiu itu berenang itu ditembus itu sampai bedah itu perutnya. Jadi kalau ada ikan lumba-lumba lewat, ikan yang lain tuh minggir gitu. Ketika ikan lumba-lumba ada di laut. Kalau sudah ikan lumba-lumba naik ke darat, lucu, anak-anak kecil aja berani foto. Ya kan? Apalagi kalau sudah ke daratan, dah digoreng jadi ikan asin gitu. Dan memang itulah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Mari kita tetap fokus. Minal masjid ilal masjid. Kekuatan kita itu ada di masjid. Kalau masjid ini sudah rapuh, kalau masjid ini sudah kosong, atau jikalaupun tetap datang ke masjid dengan kekhawatiran tertentu sehingga kita merasa nggak nyaman di masjid, Masya Allah, tanda akan terjadi degradasi dan kita akan semakin jauh dari kemuliaan dan kemenangan umat Islam di muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga sekarang, tahapan kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat linuriyahu min ayatina. Dan aku tundukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaanku. Di sinilah maka kemudian langkah berikutnya setelah ibadah solat ini bagus kita kerjakan, yang selanjutnya adalah tafakur dan tadabbur. Kita harus cerdas. Bukan berarti Rasulullah SAW belum cerdas. Peristiwa ini Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, Allah SWT gambarkan, tunjukkan kekuasaannya. Bumi yang kita tempati dibandingkan dengan matahari kita adalah satu ukuran yang sangat kecil. Gambarannya begini, kalau bumi kita ini dibandingkan dengan dalam tata surya kita hanya sebesar satu butir biji kacang hijau, matahari itu adalah sebesar tampah. Tahu tampah enggak? Halo? Masih ngikutin enggak nih? Perbandingannya adalah bumi yang kita tempati ini adalah satu butir biji kacang hijau, matahari kita ini adalah sebesar tampah. Para astronom belakangan ini menemukan, Bapak sekalian, ada matahari di luar dari matahari yang kita punya ini. Dan itu yang diceritakan Allah dalam surah Yasin, bahwa ternyata matahari kita juga beredar, bergerak sebagaimana garis dan takdir yang dikenakan oleh Allah. Ini dulu sempat diprotes oleh para kaum orientalis. Kata mereka begini, lah bagaimana mungkin dalam Al-Quran bercerita bumi ini beredar, bergerak. Yang beredar, bergerak itu adalah planet-planet tata surya yang mengitari matahari. Ternyata matahari diceritakan dalam Al-Quran adalah juga beredar dan bergerak sebagaimana garis takdir yang dikehendaki oleh Allah. Baru kemudian terjawab sudah, matahari kita ternyata tidak diam. Gugusan dalam tata surya ini terhimpun dalam sebuah galaksi. Ini ada tata surya, setiap tata surya memiliki matahari terhimpun dalam galaksi. Dari galaksi-galaksi ini akan terhimpun menjadi grup galaksi. Dari galaksi-galaksi maka terhimpunlah menjadi nebula. Nebula kemudian menjadi grup nebula. Sampai kemudian akhirnya menjadi guci. Dan ternyata tata surya dengan matahari yang kita miliki ini beredar mengelilingi ada matahari yang jauh lebih besar. Dan ukuran matahari yang lebih besar 17 miliar lebih besar dibanding matahari kita. Subhanallah. Jadi
bumi kita ukurannya jadi berapa? Kebayang nggak? Kalau matahari kita yang sudah besar itu kita anggap sudah luar biasa, ada matahari yang lebih besar lagi, kira-kira 17 miliar kali lebih besar dibandingkan matahari yang kita punya. Maka bumi laksana satu butiran debu yang ada di tengah hamparan padang pasir yang sangat luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata betul dunia tidaklah hanya seluas daun kelor atau daun keladi. Dunia tidaklah hanya seluas daun kelor kan keladi. Dunia ini adalah sangat luas. Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan melihat dan memang diperlihatkan oleh Allah. Demikian luasnya ciptaan Allah, tentu Allah SWT akan jauh lebih hebat dan lebih besar lagi. Inilah maka kemudian penting kita memiliki luasnya hasanah dan keilmuan. Maka kemudian diwajibkan bagi kita, satu di antaranya rukun Islam adalah kita tunaikan haji bagi yang mampu. Dalam rangka apa? Membangun keluasan cara berpikir. Semakin kita memiliki kecakapan di dalam tafakur dan tadabbur, ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran ini, masalah yang dihadapi oleh baginda Nabi di dunia dan problem yang sedang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan Allah untuk menyelesaikan dan membantu urusan-urusan kita. Lawang Allah itu maha hebat, Allah itu maha luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bumi sudah terasa kecil, tentu kita juga lebih kecil lagi dibandingkan dengan bumi yang kita tempati. Lebih kecil lagi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Betul nggak? Masalah-masalah yang kita hadapi adalah di hadapan Allah sangat kecil. Oleh karenanya, orang yang beriman bukan berarti tidak pernah berdiri air mata dengan ujian yang berat. Orang beriman bukan berarti mereka tidak pernah dihadapi dengan kendala dan problem dalam hidup. Orang beriman bukan berarti yang jalannya selalu mudah dan dimuluskan oleh Allah. Perlu diketahui berbagai macam kendala dan problem itu tidak lain kecuali adalah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan melibatkan Allah dalam hidup ini. Wa anna hadza sirati mustaqim, kata Allah, fattabi'u. Inilah jalan lurus. Sungguh bahwa inilah jalan lurus, kata Allah. Wa hadza sirati mustaqimah, maka kemudian ikutilah jalan yang lurus itu. Fattabi'u, ikuti jalannya. Wala tattabi'u subulah fatafarraqa bikum. Maka jangan kalian sekali-kali memilih jalan yang selain daripada jalannya Allah, yang nanti akan menyebabkan terjadi firqah, terjadi perceraian, terjadi pertikaian, dan bahkan kemudian dihinakan di hadapan Allah jikalau memilih jalan yang selain daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak adil. Berbagai macam masalah kita hadapi, sibuk kita dengan menggunakan cara-cara kita, sibuk kita selesaikan dengan cara-cara manusia, sibuk kita menyusun grand program dalam rangka menuntaskan problem yang sedang kita hadapi. Padahal Allah dengan lapang dada menyiapkan diri untuk kita. Inilah jalanku, kata Allah, maka ikuti jalan ini. Simple kok. Yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Isra Mi'raj ini menekankan. Maka kemudian tidak cukup dengan ayatul qaliyah. Ketika Allah melengkapkan dengan ayatul kauniyah, tiada lain tujuannya adalah agar kita semakin yakin. Oleh karena Isra Mi'raj ini adalah mentahqiq, menguatkan kepada kita dengan ilmu yang luas yang kita punya, tafakur, tadabbur yang kita lakukan adalah akan semakin menjadikan kita yakin dan kita sadar demikian besarnya kekuasaan dan hebatnya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, baru kemudian yang keempat, yang terakhir, paradigma, luasnya cara pandang. Setelah adab atau akhlak, ibadah dengan tunaikan sholat, yang ketiga adalah tafakur, tadabbur untuk menguatkan pengetahuan kita. Dan pada poin yang ketiga ini tidak bisa ditawar lagi, menjadikan baik dalam hidup memang kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa oleh Allah dikehendaki baginya kebaikan-kebaikan, dia difaqihkan, difahamkan akan urusan agama.
Nih, jadi orang yang memiliki pemahaman fakih terhadap al-Islam, maka insya Allah akan dibukakan berbagai pintu-pintu kebaikan di dalam hidupnya. Nah, setelah 3 poin ini, yang keempat, Isra Mi'raj ini adalah membangun paradigma. Apa itu paradigma? Cara pandang. Sehingga kemudian diminta dan Allah inginkan bagi setiap umat Islam memiliki cara pandang yang luas menghadapi kehidupan. Rasulullah SAW serangkaian panjang dari kisah ini, maka selepasnya beliau di Isra Mi'rajkan, beliau kemudian duduk di dekat Ka'bah, dan itu menjelang di waktu sebelum subuh. Dan saat itulah maka kemudian beliau tersenyum. Solusi sudah memang Allah berikan. Masalah berat yang sedang dihadapi oleh baginda Nabi dan para sahabat, Allah tidak turunkan bantuan tentara-tentara yang banyak, tidak juga dikirim dengan harta dan kekayaan yang berlimpah, tidak juga diberikan fasilitas-fasilitas secara materi, tapi Allah berikan kekuatan cara pandang yang luas terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan justru inilah yang menjadikan satu pintu terbaik, sehingga segala seluruh yang kita hadapi yang awalnya sulit akan dimudahkan oleh Allah. Bapak sekalian, kalau kita memiliki pola fikir yang positif, cara pandang yang luas terhadap segala seluruh hidup ini, maka akan menjadi enak dan mudah. Contoh kecil begini, ketika Nabi Ayub alaihissalam diminta oleh iblis untuk digoda dan diizinkan oleh Allah, asal masalnya ada virus yang ditiupkan pada beliau ketika dia sedang sujud, maka tubuhnya timbul penyakit. Dan virus itu namanya virus bukan corona ya. Jadi ketika sujud dengan izinnya maka ditiupkanlah dan masuk dalam tubuhnya. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Jadi asalnya timbul bintil-bintil gitu, kemudian pecah dan membusuk, ada infeksi, baunya nggak sedap. Iblis datang, Ayub, tahu nggak engkau mengapa kamu sakit kayak begini? Nggak tahu, kata beliau. Dan tahu yang datang itu iblis. Ini mah Ayub, terjadi adalah karena Allah mengizinkan kau sakit seperti ini. Jadi mendengar bahwa ini adalah Allah yang menjadikan dirinya itu sakit. Bahkan bukan hanya sakit ya kan, kebun-kebunnya semua habis musnah, terbakar. Ada bencana sehingga anak dan keluarganya meninggal. Hidup menjadi awalnya kaya raya, sehat bugar, tampan, cakep, bugar, ya kuat, tiba-tiba kemudian jatuh pada satu titik yang sangat rendah. Mana awal kaya jadi miskin, sehat menjadi sakit, tak ada yang mau datang, orang takut tertular, iblis datang. Ayub, ini terjadi karena memang Tuhanmu menghendaki seperti itu. Mendengar bahwa ini adalah karena Allah yang menghendaki Nabi Ayub itu sakit, beliau kemudian menangis. Iblis tersenyum, nah kan, akhirnya nyesel juga tuh punya Tuhan Allah, gitu. Setelah melihat iblis itu tersenyum bangga melihat Ayub ini menangis, dengan tatapan tajam dia katakan, Iblis, aku menangis bukan menyesali terhadap apa yang diujikan oleh Allah terhadap diriku. Aku menangis karena aku terharu dengan sakit dan segala ujian berat kayak begini. Kebaikan apalagi yang Allah akan berikan untukku, kata beliau. Karena tidak ada satu ujian yang diberikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala seluruh kesulitan pasti ada kebaikan dan kemudahan. Dan tidak ada satu ujian yang diberikan oleh Allah kecuali dalam rangka meningkatkan grade. Akan semakin menambah kualitas dan tingkat keimanan dari setiap para hambanya. Aku yang masih banyak berdosa, aku yang banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam diriku. Allah memberikan ujian yang berat kayak begini. Masya Allah, kebaikan apalagi yang tidak Allah berikan kepada kami, kepadaku, kepada keluargaku, setelah kemudian ujian dan sakit yang sedang aku alami ini. Luar biasa.
Jadi menangisnya Nabi Ayub adalah berpikir setelah sakit ini pasti nanti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Pernah nggak kita nangis seperti itu? Ya, sakit nangis sih nangis, cuma nangisnya karena rasa sakitnya. Beliau menangis adalah karena melihat setelah dari sakit ini pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Inilah yang dikatakan dengan paradigma. Dan setiap orang yang beriman dalam memiliki cakrawala dan cara pandang yang seperti ini. Rasulullah SAW tadinya awalnya, ya Allah, tiada satu tempat di muka bumi ini jika bukan karena pertolonganmu. Mekah menjadi tempat yang sempit, tidak ada ruang sedikit pun mendebarkan menyampaikan dakwah. Nyaris tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini yang menerima agamamu, ya Allah. Abu Bakar punya musola dihancurkan dan dibakar oleh mereka kaum Quraisy, sehingga semua para sahabat tidak ada tempat sama sekali untuk menyebarkan dakwah di Mekah. Tapi setelah pulang Isra Mi'raj ini ternyata, ya Allah, dunia ini sangat kecil. Masalah-masalah yang dihadapi oleh baginda Nabi dan para sahabat nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran kekuasaan Allah. Baik, singkat cerita, dengan cara pandang dan paradigma yang luas, menyikapi hidup ini dengan tidak sempit hati, tidak sempit pikiran. Sebagian dan para ulama sirah menjelaskan peristiwa ini kan terjadi 10 tahun usia kenabian. Kira-kira 1,5 tahun setelah kejadian ini, ya, ada 6 pendapat tentang peristiwa kejadian Isra Mi'raj. Tapi yang paling masyhur adalah di bulan Rajab, ya, pada tanggal 27. Dan 1,5 tahun setelah Isra Mi'raj ini, para sahabat dan Rasulullah maka diizinkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak sekalian, berawal dari satu masalah yang sangat sulit, Allah memberikan solusi. Dan solusi yang diberikan oleh Allah adalah sungguh sangat spektakuler. Diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, Yasrib, negeri yang centang perentang, negeri yang terbelakang, yang sering sekali terjadi pertempuran di antara mereka. Maka kemudian dengan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, negeri yang awalnya terbelakang, negeri yang feodal, negeri yang tidak berperadaban, maka kemudian menjadi berubah sama sekali, yang kemudian disebut dengan Madani atau Madinah. Jadi solusi terhadap masalah yang dihadapi baik itu secara individu, masyarakat, bangsa dan negeri secara keseluruhan adalah mengembalikan pada 4 tahapan itu, yang pada akhirnya adalah Yasrib dirubah menjadi Madinah, dan Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan berbagai nusrah, kemenangan-kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah, berbagai macam perjalanan panjang, fase dakwah di Madinah selama 10 tahun sanggup menjadikan seluruh di muka bumi ini mendapatkan pencerahan dan cahaya dari nilai-nilai Islam. Jadi Isra Mi'raj adalah sebagai satu poin penting, sebagai satu pijakan yang sangat kuat untuk mengentaskan diri dari segala seluruh kesulitan, dan kemudian dibuka dengan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 tahapan yang tadi kita sampaikan, sehingga kemudian menjadikan seorang memiliki kecerdasan, ketauhidan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian barangkali sebagai suatu hikmah, dan masih banyak tentu hikmah-hikmah yang lainnya yang insyaallah di kesempatan yang berbeda mudah-mudahan bisa kita temukan dari para guru-guru kita yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah pukul 6:30. Ya. Pas cukup? Pas. Cukup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita tutup pertemuan kita. Sebelumnya kita informasikan bahwa insyaallah depan lokasi gerakan subuh berjamaah kita di Masjid Nurul Iman, insyaallah di Jalan Irian sebelum Brimob, ya, dekat rumah makan Kalasan di Surabaya. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengundang kepada jemaah sekalian mari sama-sama kita meramaikan masjid, khususnya di waktu subuh. Kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.